Halo profesional muda, selamat datang di Citra Visi Network Learning Center. Jumpa lagi dengan Tio di serial belajar fungsi Excel dengan topik perdana, pengenalan fungsi dalam Excel. Untuk serial sebelumnya, 30 menit belajar Microsoft Office 2019, kita rehat dulu karena ada beberapa hal yang sangat mendesak untuk kita bahas, terutama terkait penggunaan fungsi di Excel. Oke, karena program spreadsheet memang berkutat dalam perhitungan data dan angka, maka penguasaan fungsi Excel ini akan jadi kartu truf dalam profesi Anda. Oke, saksikan video ini sampai selesai dan saya yakin ini pasti bermanfaat, jadi wajib di like dan share. Seperti biasa, mau nanya atau curhat boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk belajar bareng. Oke, sebelumnya kita coba jawab dulu pertanyaan berikut ini ya. Seberapa mahir dalam Excel? Kita coba lihat salah satu contoh CV yang saya download dari internet. Oke, di sini yang bersangkutan ini namanya fake ya. Jadi yang bersangkutan mencoba menjual dirinya, menjual kemampuannya dengan cara mencantumkan kemampuan dalam Microsoft Office. Dia sebutkan semua nih, coba lihat. Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook. Come on, guys, what for? Hari gini, kemampuan dalam Microsoft Office itu sudah tidak lagi bisa jadi daya jual Anda. Karena semua orang sudah pada bisa, walaupun tarafnya berbeda-beda, levelnya beda-beda. Kalau Anda ingin jual kemampuan Anda dalam Microsoft Office, cukup sebutkan saja kemampuan saya adalah Microsoft Office Expert. Atau kalau Anda ingin menonjolkan sesuatu, tonjolkan yang secara spesifik. Contoh, saya mampu dalam Microsoft Office Excel Dashboard. Saya mampu dalam Microsoft Excel Pivot. Microsoft Excel Dynamic Reporting, Microsoft Excel Visual Basic Applications. Jarang orang bisa menguasai itu. Itu baru bisa jadi jaya jual. Jadi tidak perlu disebutkan satu persatu aplikasinya, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, what for? Oke. Apalagi ada yang lebih parah lagi, mencantumkan fungsi-fungsi yang dia pelajari, khususnya menguasai sum, if, average, subtotal, VLOOKUP, and LOOKUP. Come on dude, are you kidding me? Kalau Anda mencantumkan fungsi-fungsi yang Anda kuasai dalam CV, itu menunjukkan hanya itu yang Anda kuasai, sisanya nol. Oke? Coba nanti saya tunjukkan kenapa saya bilang jangan mencantumkan fungsi yang Anda kuasai. Oke, kita lihat ya di slide berikut. Coba kita di sini daftar fungsi Excel. Ada 54 fungsi yang berkaitan dengan masalah finansial. Ini jarang dipakai kecuali Anda bekerja di bidang finance, banking, ataupun di accounting. Ada 25 fungsi yang berkaitan dengan pengaturan tanggal dan waktu. Ada 25 fungsi yang berkaitan dengan lookup dan referensi. Ada 12 fungsi database, 32 fungsi teks, 11 fungsi logical, 20 fungsi information. Ada 80 fungsi yang berkaitan dengan matematika dan trigonometri. 54 fungsi engineering yang kita orang awam mungkin nggak pernah pakai. Bukan mungkin, emang nggak pernah pakai. 7 fungsi cube, 3 fungsi web. Dan yang paling banyak adalah 111 fungsi yang berkaitan dengan perhitungan statistik. Oke? Dan Anda mencantumkan tadi 6 fungsi. If, sum, if, VLOOKUP, HLOOKUP. Anda cari di sini. Nah, ketemu 1, lagi ketemu 2. Oke. Coba kita total ada berapa fungsi? 434 fungsi. Dan terus terang saya hanya menguasai paling 54 fungsi. Nah, anggap kasar gitu. Sehingga total hanya 12% dari fungsi yang saya kuasai di Excel. So, jangan menyantumkan fungsi di CV Anda. Karena begitu banyak fungsi yang ada di Excel yang mungkin Anda nggak perlu kuasai semua memang, tapi juga Anda tidak perlu memamerkan sesuatu fungsi yang harusnya umum. Oke? Jadi kita lihat begitu banyak fungsi, dan nanti dalam video-video selanjutnya kita akan bahas fungsi-fungsi yang sering kali dipakai dan mungkin fungsi-fungsi yang kedepannya nanti akan Anda pakai. Oke, berikutnya akan saya sajikan tips menguasai fungsi Excel. Yang pertama, coba kita lihat mengenali kategori fungsi. Oke, coba saya praktekkan di sini.
Oke, kenapa kita perlu mengenali kategori fungsi? Karena pada saat kita mencari fungsi, lupa fungsinya apa, kita bisa mencari berdasarkan kategorinya. Kalau kita tahu itu kita mau ngolah teks seperti ya, mencari teks atau apa, kita bisa lihat oh itu pasti ada di kategori teks. Kalau untuk fungsi-fungsi misalnya, oh di total itu apa ya, biasanya di matematika. Oke, ada math functions. Kemudian fungsi untuk nyari itu apa, lookup and reference. Oh, cari di sini. Begitu kita klik kategorinya, kita bisa lebih fokus mencari fungsi yang kita lupa tadi. Oke, itu satu. Berikutnya, menggunakan batang formula. Nah, yang disebut batang formula ini kalau di bahasa Inggrisnya formula bar ya. Nah, ini adalah batang formula tempat kita mengetikkan fungsi yang akan kita pakai. Zaman dulu kita menggunakan batang formula dengan cara mengetikkan add formula sum di range. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi, langsung sama dengan sama aja, add maupun sama dengan tetap bisa dipakai. Ya, yang dipakai sekarang adalah sama dengan. Ketika kita mengetikkan formula, di sini ada sama dengan, di sini ada tombol centang. Ini artinya kalau formula sudah selesai, kita klik centang maka dia akan selesai. Misalnya contohnya ya. Nah, ini kita anggap sudah benar, maka oke, maka dia akan selesai. Tapi tombol ini tidak pernah digunakan karena begitu kita klik sum, nah ini harusnya tanda kurung tutup kan, tapi kita tekan enter, dia langsung prediksi bahwa formula udah selesai. Jadi otomatis dikasih tanda kurung tutup sendiri sama Excelnya. Ya, kecuali kalau parameternya kurang, dia akan menanyakan. Contoh penggunaan VLOOKUP. Lookup this one, lookup this one and this one. Atau ini kurang. Langsung argumennya terlalu dikit, kurang argumen. Oke, jadi gunakan cara cepat ya, tidak perlu menggunakan tombol yang ada di kiri ini. Nah, ketika Anda menggunakan formula bar ini, Anda perlu perhatikan juga, Anda bisa klik function ini untuk mencari bantuan. Oke, itu nanti ya. Itu penggunaan fungsi formula bar. Berikutnya, mengenai parameter fungsi dan pemisah parameter. Ini penting. Setiap fungsi ada parameter. Contoh, kalau sum itu parameternya apa? Parameternya adalah nomor, number 1, number 2. Artinya, ini kan dipisahkan oleh koma. Yang number ini bisa berarti angka yang single atau satu range. Contoh angka single itu seperti ini. Nah, ini angka single. Kita bisa menjumlahkan seperti ini karena parameternya mengizinkan, atau kita bisa menggunakan range. Nah, itu yang kita perlu ketahui parameternya apa. Yang kedua adalah pemisah parameter. Ketika kita melakukan fungsi VLOOKUP, contoh di sini ada 4 parameter: lookup value, tabel array, kolom index 6, atau optional range lookup. Nah, ini kita perlu pahami artinya apa parameternya ini. Kemudian di antara parameter ini ada pemisah parameter. Nah, pemisah parameter ini kita lihat di sini ada tanda koma ya. Nah, dalam settingan di regional komputer yang ada di PC ini, itu kita menggunakan koma sebagai tanda pemisah parameter. Jangan dihafalkan, karena kalau ada pinjam komputer orang lain, bisa jadi pemisah parameternya adalah titik koma. Ya, jadi ketika formula Anda gagal, lihat pada parameter saya, Anda mungkin salah. Ya, harusnya koma tapi pakai titik koma. Nah, parameter ini itu otomatis akan dikonversi ke komputer pengguna ketika filenya dialihkan. Jadi misalnya saya menggunakan koma sebagai parameter pemisah parameter. Oke, pemisah parameternya koma.
ketika file ini saya kirimkan ke orang lain dan dia menggunakan pemisah parameternya titik koma, maka otomatis formula ini akan berubah menjadi titik koma. Jadi tidak usah dipusingin ya. Yang penting Anda perlu tahu bahwa komputer Anda menggunakan parameter apa, pemisah apa sebagai pemisah parameternya. Yang berikutnya, menggunakan tipe referensi yang tepat. Nah, maksudnya tipe referensi ini nanti akan diajarkan di video yang lain. Apabila Anda menggunakan tipe referensi, contoh tadi VLOOKUP ya, misalnya saya ada data, misalnya ini contoh buah pisang, mangga, jambu misalnya ya. Oke, 20, 30, 40, yes. Ini saya ambil mangga sama dengan VLOOKUP mangga di koma pisang kunci kemana. Oke, ketemu mangga 30. Nah, yang dimaksud referensinya, jenis referensinya adalah kapan Anda menggunakan referensi itu relatif tanpa tanda dolar atau absolut menggunakan tanda dolar. Nah, setiap kasus berbeda-beda ya. Bisa jadi Anda harus menggunakan tanda dolarnya itu di seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya, macam-macam. Tapi umumnya untuk yang fungsi VLOOKUP itu biasanya dicari itu absolut semua. Nah, itu pentingnya ketika Anda mau menggunakan fungsi, Anda harus tahu tipe referensi apa yang Anda akan gunakan yang tepat ya. Oke, berikutnya menggunakan fitur bantuan ya. Menggunakan fitur bantuan apabila Anda coba ini satu-satu ya. Oke, VLOOKUP. Fitur bantuan itu maksudnya ini nih. Ketika klik lookup value, di sini ada keterangannya nih. Looks for value in the leftmost column of a table and then return bla bla bla. Oke. Kalau ini masih bingung juga, bantuan di sini masih membingungkan juga, bisa klik help on this function. Nah, Anda akan dibawa ke websitenya support Microsoft untuk secara detail penjelasan tentang fungsi VLOOKUP ini. Ya, di sini dijelaskan secara detail, ada videonya juga. Jadi bisa dipelajarin, gampang. Jadi bisa belajar sendiri, nggak harus kursus ya. Gimana kalau nggak bisa bahasa Inggris? Ya, belajar bahasa Inggris, mau nggak mau. Oke, ada solusinya ya. Coba, ini bahasanya bahasa Inggris. Oke, kita bisa setting Excel kita. Saya save dulu. Masuk ke file option, ini trik tambahan aja ya. Masuk ke language ya, di option tadi ada pilihan, ada language. Di paling atas ini ada office display language, bahasa tampilan di Office. Oke kan, saat ini adalah menyesuaikan dengan bahasa yang ada di Windows. Nah, saya mau pakai bahasa Indonesia misalnya. Oke, saya move up ya, saya gunakan Indonesia sebagai bahasanya, bahasa user interface-nya. Tapi di sini tetap language yang untuk proofing sama untuk thesaurus pakai private Indonesia. Oke. Nah, kita diminta restart. Oke, kita restart. Tutup lagi. Aish, oh my god. Nah, kita buka lagi Excelnya. Masuk ke yang tadi. Nah, kita lihat di sini filenya. File beranda sisipkan tata letak halaman rumus data peninjauan tampilan bantuan. Oke. Nah, kalau saya bingung soal VLOOKUP seperti apa, saya bisa ngelihat di sini lookup value artinya apa. Mencari nilai dalam kolom terkiri dari tabel, kemudian mengembalikan nilai bla bla bla. Masih bingung juga, saya klik bantuan untuk fungsi ini, saya dibawa ke websitenya Microsoft yang Indonesia. Nah, ada VLOOKUP, fungsi lookup, cobalah menggunakan fungsi ini bla 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 bla. Oke. Kalau masih bingung juga, ya mau nggak mau Anda harus kursus. Oke. Nah, itu adalah tip-tip untuk menguasai fungsi Excel. Jadi sebenarnya nggak susah. Yang terakhir, ini terakhir ya, yang nggak kalah penting, list but not
balik last but not least. Oke, yaitu penggunaan berulang. Anda supaya bisa menguasai satu fungsi itu kuncinya satu, Anda sering menggunakannya. Dalam satu pekerjaan, ketika itu memungkinkan untuk menggunakan VLOOKUP, gunakan VLOOKUP. Memungkinkan untuk dicari menggunakan match atau menggunakan SUMIF, gunakan SUMIF atau match. Gunakan formula yang tepat untuk solusi untuk mengerjakan masalah-masalah dalam pekerjaan sehari-hari. Cuman perlu diketahui juga, jangan menggunakan formula yang overkill ya. Harusnya ini bisa diselesaikan dengan cara A, tapi Anda pakai cara yang sangat canggih sekali sehingga waktu pengerjaan jadi lama karena harus mempersiapkan cara itu. Oke, saya rasa topik kali ini sampai di sini dulu. Nantikan video-video selanjutnya tentang kupas tuntas di fungsi-fungsi VLOOKUP, fungsi-fungsi Excel secara mendetail. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, dan saya yakin ini bermanfaat buat Anda. Wajib like and share, silahkan komen kalau Anda ingin tanya, berbagi ataupun mau curhat. Jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti video-video selanjutnya. Oke, thank you, bye bye. Fungsi di Excel penting, ini menyangkut keamanan negara. Cut. Oke, pertama kali sebelum kita masuk ke dalam, maksudnya ke dalam, kan tidak bisa lagi jadikan Microsoft Office itu sebagai daya jual Anda, karena hari gini itu sudah harusnya tidak perlu bisa karena hari gini kemampuan karena hari gini